Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Perkenalkan, nama saya Maida. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Organ Komon Ilir, Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya ingin membacakan hasil analisis novel saya yang berjudul Gajah Mada karya Langit Kresta Haryadi. Latar belakang novel Gajah Mada bergelut dalam kemelutan tahta dan angkara karya Langit Kresta Haryadi. Alasan penelitian ini, mengapa memilih novel ini? Karena ada yang menarik tentang perbuatan kekuasaan dan intrinsik politik dan tataran elit. Selain itu menceritakan bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk menyelamatkan Majapahit dari kehancuran, serta konflik apa yang mewarnai perebutan kekuasaan pada masa itu. Selanjutnya, sinopsis novel Gajah Mada karya Langit Kresta Haryadi. Ini rencana maka Raden Panji Rukumurti berhasil digagalkan dengan tumpasan pasukan tersebut. Ditangkapnya Rukumurti beserta Mardawa. Pengadilan pun dilakukan di Balai Pengutur dipimpinan oleh Ratu Gayatri sendiri. Selanjutnya, dari pengadilan itu diketahui bahwa pembunuhnya yang terjadi di dalam istana yang ditunjukkan oleh menghitamkan Raden Chandra dilakukan oleh Panji Wiradapan agar tahta raja jatuh ke tangan Kudamerta, serta dibuka identitas asli Panji Rukamandirsa, yaitu Nyai Tanca, istri Tanca. Dendamnya kepada Gajah Mada yang telah membunuh suaminya dan kepada Diawiyat yang selingkuh dengan suaminya membuat gelap mata dari rencana makar. Mardewa sendiri adalah salah satu anggota muda pasukan khusus Bayangkara yang berkhianat akibat terjebaknya bujukan rayuan Nyai Tanca. Setelah menjatuhi hukuman kepada Nyai Tanca, Wirada dan Mardawa, Ratu Gayatri memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaku status Diawiyah sebagai istri sah dan satu-satunya Raden Kudametra demi keutuhan kerajaan Majapahit di masa depan. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencoba memunculkan nilai idealisme yang terkandung dalam Gajah Mada. Data yang didapat berdasarkan data terpilih secara acak berdasarkan urutan peristiwa dalam novel serta halaman. Berikut temuan didapatkan. Satu, temuan dari kutipan 1. Kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Temuan dari tahap kutipan kedua, pintu yang kemudian terbuka adalah untuk memberi kesempatan kepada Arya tanda Majapahit yang ingin mengetahui bagaimana keadaan rajanya. Tanda datanglah saat yang tepat. Arya tanda tidak datang terlambat untuk sekedar menjadi saksi. Temuan kutipan halaman 21, Majapahit membayang di kaki langit, duka sengkai lagi membungkus Majapahit.
ada banyak hal yang dicatat di Pengkala. Banyak sekali kesedihan kali ini terjadi pada pergaulan peristiwa 19 tahun yang lalu, yang ditulis berdasarkan kisah yang tutur ayahnya. Sementara karena ketika peristiwa itu terjadi, pasca belum bisa dibilang dewasa. Gajah Mada, peristiwa di atas menggambarkan tentang kesedihan yang dirasakan oleh rakyat. Kesedihan tersebut meliputi seluruh jagat kerajaan Majapahit. Temuan dari kutipan 22, Gajah Mada terbangun dari bingung ketika Ratu Rajapahit Biksuni Gayatri yang berdiri berbelasan dengan Majapahit ada tanda menyentuh tangannya. Gajah Mada segera mengambil sikap dan memberi penghormatan. Temuan dari kutipan 31, racun yang diminum kepada Raja Majapahit itu tentu merupakan jaminan korban tak mungkin selamat. Namun Gajah Mada tidak mau menyerah, meski tidak seperti Rantanca yang amat menguasai ilmu pengobatan. Walaupun sedikit, Gajah Mada memahami bagian-bagian paling sederhana seperti tindakan apa yang harus dilakukan untuk menawarkan racun yang terlanjur masuk ke tubuh. Perintah diberikan kepada seorang prajurit untuk segera mencari kelapa muda dari jenis dengan hijau yang diyakini mampu menawarkan berbagai jenis racun. Dengan menyerap dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengorbanan dan usaha dilakukan untuk melindungi dan menyelamatkan Raja Majapahit. Hal itu merubah bentuk kesetiaan dan kecintaan pada abdi dalam rakyat terhadap raja yang mereka hormati. Temuan dari kutipan 32, di depan bawah Witana atau dari tempat di arah pandangan menuju utara untuk banyak berjarak puluhan langkah kaki yang saja tempat memangkil tempat duduk para pujangan matahari. Temuan dari kutipan 46, segenap kaumula yang mencintai rajanya memang amat berharap raja akan sembuh dan kembali memimpin negara menuju kejayaan yang lebih bercahaya dan cemerlang. Akan tetapi Hayadewidi mempunyai kehendak lain. Napas Sang Prabu makin tersenggal, teriak kian bersedak, kesadaran makin kurang seiring sakitnya yang diderita yang tak sembuh. Temuan dari kutipan 47, puncak kekuasaan kemudian berhasil ia peroleh sekaligus menjadi awal kemulut kepenjagaan dan berdarah-darah. Ken Arok menjadi raja pertama Singasari beribu kota di Tumpela mulai 1222 hingga 1227 dalam waktu hanya 5 tahun. Temuan kutipan 56, Raden Wijaya yang berhasil memanfaatkan tentara Mongol yang mengusirkan Jakawat mendadak dilakukan di Tikaman ketika pasukan Mongol tidak siap, dan sisanya kembali ke belayar pula ke negerinya. Gajah Mada 30 dari halaman 30 dan di uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang mempunyai dan memahami strategi dalam berperang, membuat kokoh dan menang dalam peperangan. Hal ini tentunya berdasarkan pengalaman. Temuan dari kutipan 57, orang pertama yang rupanya berbeda pada pihak yang memberi perintah untuk melakukan pembunuhan itu terdiam. Cukup lama orang itu membeku sambil menatap bintang-bintang di langit seperti mencari sesuatu di sana.
Sesuatu yang dicari tidak ditemukan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang ketahuan berbuat kejahatan, mereka akan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Temuan dari kutipan 65, istana yang dijajarkan telah dikembalikan dampak kencana kembali diduduki Sriwijaya Negara yang pada namanya meledak Abhisheka Sri Sudarpan Yuanda setelah Rakuti melakukan Mekar Kalengba. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak akan kembali pada haknya, sesuatu yang bukan hak tidak akan lama. Temuan dari kutipan 67, lantasan soal istirahat kencana, Gajah Mada menambah bagaimana kebenaran apakah ia memang benar-benar diganggu Sang Prabu? Jawabannya berupa pertanyaan. Ya, aku berikan kepadamu. Apakah jika orang membicarakan seseorang, apa yang dibicarakan itu pasti benar mewakili kenyataan? Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari novel Gajah Mada karya Langit Bangsawan berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan pada nilai idealisme dari nilai kepribadian novel Gajah Mada karya Langit Krisna Hardiandi, maka dapat diketahui: 1. Nilai idealisme subjek lebih dominan dan nilai idealisme objek lebih rendah dalam Gajah Mada karya Langit Krisna Haryadi. Nilai pribadi ideal lebih dominan dan nilai kepribadian superior lebih rendah. Novel Gajah Mada yang Langit Krisna memiliki sebuah potret kehidupan dalam novel yang memiliki nilai historis tentang rencana makar yang dilakukan sebagai orang untuk merebut kekuasaan di pemerintah. Novel ini mengajarkan betapa pendeta yang tak sembuh. Temuan dari kutipan 47, puncak kekuasaan kemudian berhasil ia peroleh sekaligus menjadi awal kemulut kepenjagaan dan berdarah-darah. Ken Arok menjadi raja pertama Singasari beribu kota di Tumpeng mulai 1222 hingga 1227 dalam waktu hanya 5 tahun. Temuan kutipan 56, Raden Wijaya yang berhasil memanfaatkan tentara Mongol yang mengusirkan Jakawat mendadak dilakukan di Tikaman ketika pasukan Mongol tidak siap, dan sisanya kembali ke belayar pula ke negerinya. Gajah Mada 30 dari halaman 30 dan di uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang mempunyai dan memahami strategi dalam berperang, membuat kokoh dan menang dalam peperangan. Hal ini tentunya berdasarkan pengalaman. Temuan dari kutipan 57, orang pertama yang rupanya berbeda pada pihak yang memberi perintah untuk melakukan pembunuhan itu terdiam. Cukup lama orang itu membeku sambil menatap bintang-bintang di langit seperti mencari sesuatu di sana. Sesuatu yang dicari tidak ditemukan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang ketahuan berbuat kejahatan, mereka akan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Temuan dari kutipan 65, istana yang dijajarkan telah dikembalikan dampak kencana kembali diduduki Sriwijaya Negara yang pada namanya meledak Abhisheka Sri Sudarpan Yuanda setelah Rakuti melakukan Mekar Kalengba. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak akan kembali pada haknya, sesuatu yang bukan hak tidak akan lama.
Temuan dari kutipan 67, lantasan soal istri Ra Kencana. Ra Kencana Gajah Mada menambah bagaimana kebenaran, apakah ia memang benar-benar diganggu Sang Prabu? Jawabannya berupa pertanyaan. Ya, aku berikan kepadamu. Apakah jika orang membicarakan seseorang, apa yang dibicarakan itu pasti benar mewakili kenyataan? Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari novel Gajah Mada karya Langit Bangsawan berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan pada nilai idealisme dari nilai kepribadian novel Gajah Mada karya Langit Kresna Hardiandi, maka dapat diketahui: 1. Nilai idealisme subjek lebih dominan dan nilai idealisme objek lebih rendah dalam Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi. Nilai pribadi ideal lebih dominan dan nilai kepribadian superior lebih rendah. Novel Gajah Mada yang Langit Kresna memiliki sebuah potret kehidupan dalam novel yang memiliki nilai historis tentang rencana makar yang dilakukan sebagai orang untuk merebut kekuasaan di pemerintah. Novel ini mengajarkan betapa pentingnya saling rukun antara warga negara. Makar adalah tindakan melawan keputusan pemerintah secara masif dan terutur. Oleh karena itu dilakukan analisis tentang ideal dan kepribadian untuk mengetahui kesesuaian yang ada dalam novel tersebut. Sesuai hal ini tentunya merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam novel layak dijadikan sebuah pesan yang bermakna bagi pembicara. Novel Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi mempunyai beberapa sisi kelebihan dari novel yang lain, yaitu merupakan novel yang memiliki aspek idealisme. Novel ini adalah novel yang beragama membaca masuk ke dalam semua kalangan. Di dalamnya mengandung hakikat dalam kehidupan, bukannya kalangan akademisme saja, melainkan juga kalangan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan basmalah, mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.